Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke guys semuanya, jadi di video kali ini ya aku akan membuatkan request pada teman-teman semua, yaitu yang bertanya mengenai aset yang minus gitu. Apakah di cut loss atau di hold? Nah karena sekarang ini kan masih abu-abu teman-teman, masih abu-abu antara apakah masih bisa lanjut bull karena belum ada konfirmasi apapun, ataukah ini akan lanjut pada tren bearish year-nya yang akan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita mulai bertahun 2018, 2019, 2020 dan akhirnya di ending 2021 kemarin yang merupakan puncaknya. Ya, apakah akan mengulang cycle serupa pada historical sebelumnya, ataukah akan ada sesuatu yang cukup berbeda untuk di tahun 2022 dan seterusnya? Kita lihat saja setelah ini. Oke, menanggapi pertanyaan dari para teman-teman yang mungkin udah banyak masuk, ada yang chat melalui Telegram ya, ada yang ngechat melalui DM, kemudian macam-macam lah, ada yang komentar di mana-mana juga yang bertanya, "Bang, aset gua minus sebesar 60%. Gimana nih, Bang? Apakah di hold aja atau di CL? Kalau di CL udah keburu jauh gitu. Bang, aset gua minus 80%. Modal 100 juta sisa 20 jutaan." Waduh, itu gimana ceritanya ya kan? Ada yang curhat ada. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir rasa penyesalan kita yang terjadi ketika market kayak gini dan kita bisa berdamai untuk apapun keputusan yang kita ambil ya. Sebagai contoh, misalnya kita loss besar 80%. Kalau menurut aku itu udah benar-benar abu gitu. Kita tuh udah udah trading kalau profit 80% itu aja susah banget gitu kan. Apalagi kalau aset kalian tiba-tiba minus sampai 80% itu kan udah luar biasa parah, artinya udah dekat-dekat pucuk. Artinya kalian belanja di 69.000 kemarin kalau kayak gitu. Tapi Bitcoin aja sekarang belum minus sampai 80% ya, baru 50% sekian dan sudah recovery dikit, udah sedikit naik dari yang kemarin. Nah, jadi kalau aku udah berhasil out kemarin, cuman di 50 ribuan, di 40 ribuan aku sempat serok beberapa koin. Nah, koinnya itu aku staking, memang khusus untuk staking gitu. Jadi bukan tanpa alasan aku nyerok gitu, bukan serok untuk profit biar terbang, biar A, biar B, biar ngarep bull lagi, biar serok. Kan karena kata-kata kita kan kemarin diskon serok, besoknya miskin. Benar ya kan? Gak percaya kalian buktikan. Kalau kalian menyerok koin di bearish year itu bukan opportunity buy, itu memiskinkan kalian. Kecuali kalian serok dalam keadaan positif trend atau bullish ya, itu baru opportunity buy. Banyak kemarin yang bilang opportunity buy bang, opportunity buy menangkap pisau jatuh. Oke, langsung saja kita cek ya. Sebagai contoh, kita udah ada di Coin Market Cap ya teman-teman ya. Kita ada di Coin Market Cap ya. Jadi banyak banget sebenarnya koin yang monthly-nya itu udah minus parah ya, karena terhitung dari 30 hari terakhir. Ini adalah sekitar tanggal berapa hari ini? Tanggal 30. Artinya 30 Desember yang kemarin dia terhitung untuk 1 bulannya sekarang, 30 harinya. Dan menurut aku ya, ini adalah fase dimana semua altcoin itu reset. Ini tuh rata-rata balik ke harga Januari Februari tahun lalu gitu ya. Yang artinya kalau kita pakai historical di 2018 semua yang rally akhirnya bubble ya, meskipun Bitcoin belum ketemu yang mana supportnya ya. Di situ adalah titik dimana Bitcoin udah jenuh dan tidak bisa naik lagi gitu. Nah, ini aja contoh, teman-teman bisa lihat Luna ya, selama seminggu terakhir udah minus 25% dan banyak koin sebenarnya yang seminggu belakangan udah recovery. Wajar recovery ya, ketika Bitcoin jatuh kemarin ke area 32 kemudian dia recovery dengan sangat cepat. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah semua koin sudah recovery minggu ini. Pertanyaannya, apakah bisa minimal kejemput modal aja gitu. Oke, teman-teman. Kita bicara sekarang masalah
Bitcoin. Kita buka dulu Bitcoin ya. Kita bicara masalah Bitcoin ya, sebagai induk daripada semua kripto ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau sebulan terakhir ya, kita buka sebulan terakhir. Sebulan terakhir Bitcoinnya minus berapa nih guys ya? Nggak ada penjelasannya di sini. Sebulan terakhir mana penjelasannya? Nah, ini sebulan terakhir patternnya tuh kayak gini gitu, yang artinya kita dibawa ke dominansi Bitcoin di harga segini pada hari ini ya. Pada hari ini kita dibawa ke dominansi Bitcoin yang seharga segini. Jadi artinya ya, semua altcoin juga dibawa ke dominansi yang sama. Misalnya nih, kalau harga Bitcoin $100.000, harga BNB $1.000. Kalau Bitcoin 50.000 dolar, yang artinya BNB juga akan berada di dominance atau di range sekitar $50.000. Nah, untuk kita sekarang yang berada di level Bitcoin sekitar 30 ribuan ya, kita akan merasakan semua altcoin berada di dominansi yang sama. Kenapa berada di dominansi yang sama? Mereka akan melakukan penyetaraan. Makanya kalau Bitcoin naik ya, di situ akan ada kecenderungan Bitcoin dominance yang naik. Ketika Bitcoin dominance sudah stabil, akan koreksi sedikit. Disitulah kesempatan altcoin untuk mengejar dominansi Bitcoin tersebut. Jadi ada dua dominansi. Yang pertama adalah Bitcoin dominansi yang berbanding terbalik dengan altcoin index atau dominansi daripada altcoin. Nah, karena kita kan rata-rata adalah trader daripada altcoin ya, jarang banget di antara kita sebagai trader Bitcoin, paling simpan-simpan doang ya. Atau mungkin ada teman-teman yang trader Bitcoin tapi mainnya di future. Nah, di sini kita bahas spesialnya di spot ya. Karena spot ini adalah bentuk daripada market yang nyata. Yang artinya kalau misalnya main future pun analisanya itu berasal dari spotnya gitu. Dampaknya itu dari spot. Orang yang menjual di spot, makanya bisa terjadi yang namanya pump and dump. Itu mainnya di spot dulu, baru selanjutnya mengikuti pergerakannya itu di future gitu. Nah, sebagai contoh ini si Bitcoin ya, teman-teman bisa lihat udah minus segitu. Nah, jadi selama 30 hari terakhir dia udah mengalami minus yang cukup. Nah, bahkan ini teman-teman bisa lihat dari all time high itu Bitcoin udah minus sebesar 44%. Kemarin sempat 50% lebih, tapi udah sedikit recovery ya. Nah, jadi perkembangannya untuk saat ini masih benar-benar tergantung daripada Bitcoin. Nah, jawabannya hanya ada di bulan 2 nanti gitu. Apakah bulan 2 ini benar-benar dia untuk menjebol resistnya atau hanya sekedar retest. Nah, jika sekedar retest, kita harus menerima kenyataan kalau Bitcoin udah tidak bull lagi dan ini bukan bullish year lagi ya. Nah, jadi ingat teman-teman, Bitcoin diciptakan 4 tahun sekali itu bukan tanpa alasan. Semua itu ada alasannya. Jadi bagi teman-teman yang bilang setiap tahun masih bisa bullish, nah itu harus belajar yang namanya Bitcoin halving. Kenapa diciptakan Bitcoin halving? Gitu kan. Kenapa ada 4-yearly cycle dari Bitcoin? Nah, itu semua ada penjelasannya. Jadi ketika Bitcoin dibuat, itu ada cycle-nya dan itu dibuat algoritmanya bukan tanpa alasan. Gitu. Oke. Nah, ini daripada Bitcoin ya. Kita cek lagi nih. Untuk koin yang lain sebagai contoh, kita mau cek si BNB deh misalnya. Nah, untuk BNB juga teman-teman bisa lihat selama sebulan kebelakangan kita cek. Nah, sebulan kebelakangan juga udah minus dan pola atau patternnya itu bentuknya hampir semua rata-rata mirip dengan Bitcoin. Kenapa? Karena mereka mengikuti pergerakan Bitcoin dan benar-benar ngekor gitu. Jadi bukan ada alasan lagi kalau teman-teman bilang koin ini bakal ini, koin ini bakal itu semua fundamental ilusi di market dan ilusi yang paling jelas di market adalah Bitcoin. Jadi nggak ada lagi yang lain. Nah, contoh ada, ini sempat kemarin minus 81% ya daripada all time high. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada benar-benar ya bisa dibilang, kalau aku bilang scam ya, tapi bukan scam dia developernya lari, tapi dari price action di marketnya bisa dibilang scam ya. Nah, jadi ada ini udah berada di level $1, all time high-nya di hampir di $3 nggak salah, $3 atau 2,9 ya, sekitar segitu. Jadi artinya udah minus 60% lebih. Apakah ada Cardano Hold di sini? Silakan komen.
Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman punya koin yang use case-nya jelas untuk di market, contoh teman-teman bisa pakai koinnya untuk farming, untuk staking, untuk launchpad dan segala macam, ataupun misal pun gas fee sekalipun, itu jangan khawatir karena koinnya pasti bakal kepake. Meskipun cuma buat bayar gas fee, orang pasti itu incer ya, kayak kalau misalnya BSC itu ada yang jual BSC eceran gitu kan. Nah, jadi itu biasanya dipakai untuk nyerok-nyerok koin micin ataupun koin-koin untuk ngebayar fee, untuk nge-swap di PancakeSwap atau di market-market swap lainnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman punya koin yang use case-nya jelas, yang bisa dipakai, ya teman-teman jangan khawatir. Tapi kalau teman-teman ya punya koin, misalnya nih, kita nggak menjelekan koin ya, misalnya teman-teman beli koin apa ya misalnya, misalnya beli dot, apakah kepake dotnya untuk auction, Polkadot auction? Tidak misalnya. Nah, artinya koinnya itu dibiarkan nganggur, tidak bisa berbunga. Tapi kalau misalnya dotnya bisa di staking dan menghasilkan dot lagi, it's okay, nggak masalah. Yang artinya koinnya punya minimal use case untuk staking, karena staking juga adalah bagian dari use case DeFi gitu ya, decentralized finance, yang artinya teman-teman masih bisa mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan dari hasil staking tersebut tanpa harus trading gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau menurut aku teman-teman simpan koin yang berfundamental. Karena kalau teman-teman nyerok koin tanpa fundamental, kita nggak tahu apa yang dilakukan dia di bearish. Kalau aku semua koinnya bisa di staking dan aku beli lumayan banyak koin BitDAO ya, koin Bit yang bisa dipakai untuk farming, dipakai untuk launchpad yang hasilnya bisa berlipat-lipat ganda. Meskipun dia estimasinya turun, tapi jumlah koinnya tidak turun. Kenapa? Yang dipakai itu adalah jumlah koinnya, bukan estimasinya. Oke, kira-kira gitu aja pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Salam profit. Bye-bye.